Indonesia merupakan negara pasca kolonial terbesar kedua di dunia, tersebar di ribuan pulau dengan kekayaan alam yang sangat besar. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan kemerdekaan setelah Revolusi Nasional Indonesia, dan ia memiliki tugas yang sulit untuk membimbing negara melalui beragam kepentingan yang muncul. Ia harus berurusan dengan berbagai kelompok seperti kaum kiri, kaum liberal, nasionalis, sekularis, dan Islamis, serta organisasi sipil dan militer, yang semuanya berusaha untuk mengambil pengaruhnya sendiri. Ditambah dengan tekanan dari luar, termasuk aliansi Barat dan aliansi sosialis yang mencari pengaruhnya di Indonesia. Sekarang, setelah itu kita masuk ke dalamnya. Pada tahun 1950, Indonesia mengadopsi konstitusi liberal dan menjadi negara demokrasi parlementer dengan parlemen yang kuat dan presiden yang relatif memiliki kekuasaan yang lemah. Selama tahun 1950-an, Indonesia diperintah oleh pemerintahan-pemerintahan berurutan yang mendorong agenda modernisasi. Soekarno adalah pemimpin nasional yang berusaha menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan politik, membantu menavigasi konflik di antara mereka, tugas yang tidak mudah. Pada saat itu, Indonesia sangat terdesentralisasi dan terbagi menjadi hingga 16 wilayah de facto yang bertindak seperti negara-negara semi-independen. Fakta bahwa negara ini terdiri dari kepulauan multietnis dan multibahasa yang besar hanya memperumit upaya sentralisasi. Para komandan militer yang telah berjuang selama perang kemerdekaan terus memiliki kekuatan dan otoritas yang besar di wilayah-wilayah mereka dan seringkali berada dalam konflik dengan pemerintah pusat. Oposisi ini termasuk pemberontakan bersenjata seperti yang dilancarkan oleh kelompok Islamis Darul Islam, yang bahkan melakukan upaya pembunuhan terhadap Soekarno pada tahun 1957. Ketidakmampuan untuk menstabilkan negara ini menyebabkan upaya pemerintah pada tahun 1955 untuk mengendalikan militer secara terpusat. Ini melibatkan kembalinya Abdul Haris Nasution ke dalam pemerintahan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution adalah pahlawan perang kemerdekaan dan sebelumnya telah menjadi kepala staf sebelum diberhentikan dan diasingkan karena menggunakan pasukannya untuk mencoba menjatuhkan pemerintah pada tahun 1952. Saat berpangkat kolonel dia menjadi dalang pengerahan moncong meriam ke arah Istana Merdeka mendesak pembubaran parlemen. Meskipun demikian, Soekarno memutuskan bahwa pengaruh dan ide-idenya layak untuk dibawa kembali. Nasution ingin mengurangi ukuran tentara dan mengubahnya menjadi kekuatan profesional. Ini akan dicapai melalui pelatihan standar, berbeda dari program pelatihan independen yang dapat dilaksanakan oleh setiap komandan pasukan pada saat itu. Nasution juga ingin mendirikan program rotasi bagi para komandan tersebut, yang akan membuat mereka berpindah dari wilayah ke wilayah, mencegah mereka mendapatkan cukup kekuatan di suatu tempat yang dapat menantang otoritas pusat. Seperti yang dapat Anda duga, ini tidak disambut dengan antusias oleh para komandan regional tersebut. Kepemimpinan militer di tempat-tempat seperti Sumatera dan Sulawesi secara aktif menentang perubahan ini, meningkatkan tingkat konflik antara periferi dan pusat Jawa. Pada Januari 1957, Nasution bertemu dengan dua komandan militer utama yang menentang reformasi tersebut, Letnan Kolonel Muhammad Saleh Lahade dan Mayor Andi Muhammad Yusuf Amir. Lahade dan Amir menggunakan pertemuan tersebut sebagai platform untuk meminta pemerintah pusat untuk bersikap toleran terhadap otonomi regional. Namun, ajakan ini gagal meyakinkan pemerintah pusat, Nasution, atau Soekarno. Ketidakmampuan pemerintah Jakarta yang sebagian besar pro-barat untuk menyelesaikan ketidakstabilan menguntungkan PKI, Partai Komunis Indonesia. Setelah memutuskan untuk beroperasi dalam kerangka hukum Indonesia, PKI mengalami kemajuan dalam pemilu, dengan meraih posisi keempat dalam pemilihan parlemen tahun 1955. Hasil ini semakin spektakuler mengingat partai ini hampir hancur selama insiden Madiun 1948 hanya 7 tahun sebelumnya. Soekarno mulai bekerja menuju aliansi yang tampaknya tidak mungkin, antara Komando Pusat Tentara dan Komunis PKI. Ini dianggap sebagai cara untuk tidak hanya meningkatkan stabilitas di seluruh negara tetapi juga memperluas kekuasaannya sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, Soekarno menyatakan periode demokrasi liberal di Indonesia sebagai kegagalan dan sebaliknya mengusulkan demokrasi terpimpin. Sistem yang didasarkan pada diskusi dan konsensus yang digunakan dalam desa-desa tradisional tetapi juga dirancang untuk meningkatkan sentralisasi dan menciptakan gaya pemerintahan yang lebih otoriter oleh presiden yang kuat. Meskipun langkah ini diambil di pusat,
para komandan regional di Sumatera dan Timur negara terus melawan. Gubernur yang dikirim dari Jakarta dipecat dan deklarasi dibuat bahwa kekuasaan sekarang berada di tangan Dewan Militer, yang dipimpin oleh para komandan regional itu sendiri. Pada tanggal 2 Maret 1957, di kota Makassar, Sulawesi Selatan, pertemuan para pemimpin sipil dan militer yang mendukung otonomi menandatangani Piagam Permesta atau Piagam Perjuangan Universal. Piagam Permesta, yang dibacakan oleh Letkol Lahade, menuntut federalisasi Indonesia dengan memberikan hak-hak luas kepada wilayah-wilayah. Ini juga menolak demokrasi terpimpin dan melarang PKI. Namun, di akhir, piagam ini memastikan bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak bermaksud memisahkan diri dari negara. Letkol Samuel diangkat sebagai administrator militer dan Lahade menjadi kepala staf Angkatan Darat dalam pemberontakan melawan pemerintah pusat yang baru saja dinyatakan. Soekarno merespons dengan mendeklarasikan hukum militer mulai tanggal 14 Maret, tetapi setelah deklarasi ini, tidak ada operasi militer yang dilakukan selama sisa tahun itu. Sebagai gantinya, negosiasi dilakukan, mencari jalan keluar dari kebuntuan. 2 konferensi diadakan, satu pada bulan September dan satu pada bulan November, tanpa hasil, dan bahkan kunjungan oleh Soekarno ke Sulawesi Utara gagal mengubah situasi. Sementara itu, lebih banyak wilayah di negara ini menyatakan dukungan mereka terhadap Permesta melawan pemerintah pusat. Di Sumatera Barat, Letkol Ahmad Hussein diangkat sebagai Ketua Dewan Bateng, sementara di Sumatera Selatan, Letkol Barlian meluncurkan Dewan Garuda. Namun, 2 rival potensial untuk Piagam Permesta ini kemudian menandatangani Piagam Persetujuan Palembang pada akhir tahun 1957, setuju untuk bekerja sama menuju tujuan desentralisasi, otonomi daerah, dan larangan komunisme di Indonesia. Kebuntuan ini berlangsung sepanjang tahun 1957 dan masuk tahun 1958, ketika pada bulan Februari, Hussein menyatakan Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara. Piagam ini memberikan ultimatum kepada pemerintah, menuntut pembentukan pemerintah nasional di bawah kepemimpinan mantan Wakil Presiden Mohamed Hatta dan tanpa adanya komunis dalam kabinet. Soekarno menolak tuntutan ini dan akibatnya, pada tanggal 15 Februari, pembentukan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dinyatakan di Padang, Sumatera Barat. Kepemimpinan Permesta terbelah mengenai pembentukan PRRI, dengan sebagian pemimpinnya meninggalkan Permesta untuk bergabung dengan kelompok baru ini. Sebaliknya, beberapa pejabat pemerintah dan militer, terutama dari pihak kanan anti-komunis, pindah ke Sulawesi dan Sumatera untuk mendukung para pemberontak. Para pemberhentian dari pusat ini dikecam oleh pemerintah, termasuk pemecatan anggota militer yang mendukung PRRI atau menolak demokrasi terpimpin. Tetapi bukan hanya anggota militer yang membelot. Mereka dalam elit Indonesia yang telah menentang pengambil alihan bisnis yang dimiliki Belanda oleh Soekarno pada tahun 1957, juga melarikan diri ke Sumatera. Ini termasuk Kepala Bank Sentral Indonesia, Syafruddin Prawiranegara. Dilaporkan bahwa ketika Syafruddin melarikan diri, ia membawa beberapa cadangan emas Bank Sentral. Tetapi ketika ia tiba dengan PRRI dan memiliki kesempatan untuk memeriksa situasi keuangan mereka, ia menemukan bahwa keuangan mereka cukup stabil, sebagian besar karena dukungan internasional yang diterima PRRI. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, dari mana asal dukungan ini? Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini dengan benar, kita perlu pertama-tama meninjau kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 1950-an. Di bagian pertama dekade tersebut, Soekarno menetapkan sikap yang sebagian besar pro-Barat, tetapi dia juga menjadi takut untuk menempatkan semua telur kebijakan luar negerinya dalam satu keranjang, dan sebagai hasilnya, Indonesia dan Uni Soviet menjalin hubungan diplomatik resmi pada tahun 1954. Pada tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Bandung, yang akhirnya menyebabkan terbentuknya Gerakan Non-Blok. Pada tahun 1956, Soekarno terus memimpin Indonesia menjauh dari orbit Barat ketika ia mengunjungi Uni Soviet secara resmi, menandatangani perjanjian perdagangan serta perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis antara kedua negara. Ini juga datang dengan pinjaman sebesar $100 juta dari Moskow serta bantuan teknis untuk proyek-proyek teknis dan pertanian di Indonesia. Pada tahun 1957, Ketua Presidium Soviet tertinggi, Kliment Voroshilov,
mengunjungi Indonesia dan pada tahun 1958, Uni Soviet berjanji akan memberikan peralatan militer termasuk kapal perang dan pesawat untuk Angkatan Bersenjata Indonesia. Hal ini dirasa diperlukan oleh pemerintah Indonesia mengingat embargo penjualan senjata yang diberlakukan oleh Washington sebelumnya. Namun, seiring hubungan Soviet-Indonesia semakin dalam, hubungan Jakarta dengan Washington semakin memburuk. Amerika Serikat menyaksikan Indonesia menjauh dari demokrasi liberal, menasionalisasi bisnis asing, mengambil sikap yang lebih netral dalam urusan global, dan yang paling mengkhawatirkan, membawa komunis ke dalam pemerintahan sambil semakin mendekatkan diri dengan Moskow. Bagi Amerika Serikat, ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi anggota blok sosialis. Sebenarnya telah terus memantau Indonesia sejak setidaknya tahun 1953, yaitu ketika Dewan Keamanan Nasional mengadopsi beberapa dokumen kebijakan yang bertujuan untuk mencegah ambil alih komunis dengan memberikan dukungan kepada beberapa partai moderat di sebelah kanan, termasuk Partai Masyumi Islam dan Partai Sosialis, serta militer Indonesia. Pada tahun 1955, Partai Masyumi dilaporkan menerima setidaknya $1 juta pendanaan untuk kampanye pemilihan mereka tahun itu. Dalam karya mereka yang revolusioner pada tahun 1964, The Invisible Government, yang merincikan operasi-operasi CIA yang beragam, David Weiss dan Thomas Ross mencatat kesaksian pejabat CIA dan Departemen Luar Negeri yang menyatakan bahwa mereka siap untuk mendukung pemisahan Sumatera menghadapi tindakan-tindakan semakin bermusuhan dari Soekarno. Oh ya, Sumatera kebetulan kaya akan minyak. Pada tahun 1957, CIA telah menghubungi perwira militer di Sumatera dan Sulawesi dan mulai memasok mereka dengan senjata. Operasi CIA ini untuk mendukung para pemberontak diperkuat dengan dukungan lebih lanjut dari layanan intelijen Inggris, Australia, dan Belanda. Para pemberontak mendapat dukungan dari Barat dan pemerintah menolak tunduk pada tuntutan para pemberontak. Panggung pun telah terbentuk. Anda akan ingat bahwa pada tanggal 15 Februari 1958, PRRI dinyatakan dari Kota Padang di Sumatera. Respons pemerintah dimulai dengan memberhentikan semua perwira yang tidak setia. Begitu hal ini dilakukan, Jenderal Nasution mengeluarkan perintah untuk membombardir pusat komunikasi pemberontak di Padang dan Bukit Tinggi. Pada tanggal 12 Maret, pemerintah meluncurkan invasi udara ke Sumatera, merebut Pekanbaru di sebelah timur Laut Padang tanpa perlawanan apapun. Mereka kemudian bergerak melawan ibu kota pemberontak, pertama menuju selatan untuk mengalahkan pasukan PRRI di Lubuk Jambi sebelum bergerak ke arah barat menuju Padang itu sendiri. Sementara itu, pada tanggal 30 April, Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia, mengatakan, sebagai akibat dari tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat, telah muncul perasaan kemarahan yang kuat di kalangan angkatan bersenjata dan rakyat Indonesia terhadap Amerika Serikat. Dan jika hal ini diperbolehkan untuk berkembang, itu hanya akan memiliki dampak bencana dalam hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Soekarno sendiri juga menuduh Amerika Serikat ikut campur dalam konflik tersebut dan berlanjut dengan menyiratkan bahwa Jakarta juga bisa mengundang orang asing untuk berperang bersama dengan pasukan pemerintah, memberi petunjuk kemungkinan keterlibatan Uni Soviet atau Tiongkok dalam konflik tersebut. Dan kemudian, pada tanggal 18 Mei, pemerintah Indonesia membuat pengumuman. Mereka telah menembak jatuh pesawat pembom B-26 Marauder milik pemberontak. Namun yang lebih penting adalah bahwa pasukan pemerintah juga menangkap pilotnya, seorang warga negara Amerika bernama Allen Pope. Pope ditangkap bersama tumpukan dokumen yang meliputi tidak hanya kontrak kerjanya dengan Civil Air Transport, maskapai yang secara tidak langsung dimiliki oleh CIA, tetapi juga kartu pemisahan militer, yang mengidentifikasinya sebagai mayor di Angkatan Udara Amerika Serikat. Sebenarnya, Pope seharusnya tidak membawa semua dokumen ini bersamanya. Informasi tambahan ini kemudian dirilis oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Mei yang mengkonfirmasi bahwa pesawat pemberontak diterbangkan oleh seorang perwira militer Amerika. Ini menyebabkan rasa malu yang besar bagi pemerintah AS, yang berusaha meremehkan keterlibatan Pope, dengan mengklaim bahwa dia tidak ada di sana atas perintah pemerintah AS tetapi sebagai tentara bayaran independen, ada di sana atas kehendaknya sendiri. Namun, kerusakan sudah terjadi dan dukungan Amerika untuk pemberontak PRRI dengan cepat ditarik.
Para pilot Amerika ditarik dari pangkalan mereka di Sulawesi dan Amerika mulai mengajukan tawaran kepada Jakarta, termasuk tidak hanya menyetujui penjualan beras besar-besaran ke Indonesia tetapi juga mengangkat embargo senjata. Sementara itu, pasukan pemerintah terus melakukan operasi militer mereka, merebut Gorontalo di Pulau Sulawesi pada tanggal 18 Mei, dan pada akhir Mei, operasi udara telah mengamankan pulau-pulau di sebelah timur Sulawesi. Pada tanggal 26 Juni, kota pelabuhan Manado di Sulawesi Utara kembali berada di bawah kendali pemerintah, memaksa pemberontak yang tersisa untuk mundur ke daerah pegunungan di sekitar Tondano, yang jatuh pada tanggal 21 Juli. Saat operasi terus berlanjut, pusat-pusat besar di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara dikuasai pada akhir September dan pasukan pemberontak yang tersisa, yang tidak menyerah, melancarkan kampanye perang gerilya yang mendapat tanggapan dengan kampanye kontrainsurgensi yang memengaruhi pemberontak dan warga sipil. Kampanye ini berlanjut hingga Maret 1961, ketika amnesti dinyatakan oleh Jenderal Nasution, dengan pemberontak terakhir menyerah pada tanggal 21 Oktober. Pemerintah Indonesia berhasil mengalahkan pemberontakan yang didukung oleh CIA. Biaya dalam bentuk korban jiwa bagi pemerintah adalah 3.500 tentara, tetapi jumlah kematian di pihak lain sangat tidak seimbang. Perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 22.000 orang, warga sipil dan pemberontak, tewas. Pemberontakan PRRI tahun 1958 di Indonesia memiliki warisan yang menarik, meskipun rumit. Di satu sisi, ini membantu memperkuat dan mengukuhkan rezim otoriter Soekarno atas masalah separatisme di Indonesia. Ini juga mendekatkan Indonesia dan Uni Soviet, termasuk perjanjian pengadaan senjata yang memberikan kemampuan militer Indonesia untuk memproyeksikan kekuatan untuk mulai melibatkan diri di Irian Barat, yang kini menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat. Kekalahan PRRI juga dengan tegas memungkinkan Soekarno untuk berkuasa berdasarkan 3 pilar Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Ini pada gilirannya meningkatkan peran PKI dan menguatkan hubungan dengan Moskow. Namun, meskipun Amerika jelas mendanai dan memfasilitasi pemberontakan PRRI, Soekarno juga berusaha memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, termasuk kunjungan kenegaraan pada tahun 1961. Semua peristiwa ini adalah bagian dari puncak konfrontasi terhadap Soekarno yang dimulai pada tahun 1963 dan akhirnya Gerakan 30 September atau G30S.